Hai teman-teman, perkenalkan, saya Albert Sudirman, peserta Latsar CPNS Angkatan 20 Puslatbang KDOD Samarinda. Saat ini, saya bekerja di KPU Kota Bontang sebagai penyuluh pemilihan umum di subbagian teknis penyelenggaraan pemilu, partisipasi, dan hubungan masyarakat. Sebagai penyuluh pemilihan umum, saya memiliki beberapa tugas, antara lain menyiapkan bahan sosialisasi pendidikan pemilih, melakukan survei peningkatan sosialisasi pendidikan pemilih, membuat desain grafis kepemiluan, menyiapkan berita informasi terkait pemilu dan pemilihan, mengelola website KPU Kota Bontang, dan melakukan sosialisasi pendidikan pemilih. Teman-teman, pada perhelatan Pilkada serentak tahun 2020 yang lalu, Kota Bontang menjadi kota dengan tingkat partisipasi masyarakat tertinggi ketiga di Kalimantan Timur, dengan angka partisipasi masyarakat sebesar 70,79%. Angka ini tentunya meningkat dibandingkan partisipasi masyarakat pada Pilkada 2015 yang hanya sebesar 64,38%. Namun, di tengah peningkatan angka partisipasi masyarakat secara keseluruhan di tingkat Kota Bontang, masih terdapat beberapa kelurahan dengan angka partisipasi yang cukup rendah. Bahkan, di beberapa TPS, angka partisipasi masyarakat jauh di bawah target nasional, seperti halnya di TPS 1 Kelurahan Belimbing, angka partisipasi masyarakat hanya sebesar 45,05%, dan di TPS 26, angka partisipasi masyarakat hanya sebesar 48,96%. Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh KPU Kota Bontang dan sosialisasi evaluatif yang dilakukan oleh KPU Kota Bontang, ternyata masih ada masyarakat yang tidak tahu adanya penerapan protokol kesehatan di TPS. Lalu, masih ada juga masyarakat yang tidak tahu jika ia sedang dirawat di rumah sakit, ia tetap bisa menggunakan hak pilihnya. Selain itu, masih ada masyarakat yang sejak dulu hingga saat ini tidak mau menggunakan hak pilihnya. Dan ditemukan juga fakta bahwa masih kurangnya sosialisasi yang dilakukan baik oleh penyelenggara maupun oleh calon. Maka dari itu, untuk menjawab permasalahan tersebut, saya mengajukan gagasan pemecahan masalah berupa optimalisasi sosialisasi pendidikan pemilih guna meningkatkan literasi pemilih melalui media sosial KPU Kota Bontang. Saya mengajukan gagasan tersebut karena, yang pertama, hasil penelitian menunjukkan bahwa tingginya partisipasi pemilih di Kelurahan Bontang Kuala salah satunya disebabkan informasi mengenai pemilihan sampai ke warga melalui konten-konten yang disebarkan melalui grup WhatsApp RT. Lalu yang kedua, Bontang menjadi kota yang terpapar internet terbesar keempat di Indonesia. Lalu, Kota Bontang sedang menuju Bontang Smart City dengan memasang 800 titik internet gratis di berbagai titik kota, sehingga konektivitas warga dengan internet akan semakin tinggi. Lalu, penggunaan konten media sosial sebagai sarana sosialisasi tentunya tidak memakan biaya. Dan yang kelima, akun media sosial KPU Kota Bontang memiliki cukup banyak pengikut, yang mana untuk Instagram sendiri pengikutnya sebanyak 1.460 orang dan Facebook sebanyak 1.500 orang. Adapun rangkaian kegiatan yang telah saya laksanakan adalah: pertama, perencanaan dan koordinasi internal terkait rencana kegiatan sosialisasi pendidikan pemilih. Kegiatan ini dimulai dengan membuat rancangan rencana kegiatan, kemudian mengajukan rancangan kegiatan tersebut kepada atasan. Lalu, selanjutnya melakukan pembahasan bersama dengan divisi untuk mengajukan rencana kegiatan ke dalam rapat pleno rutin yang dilaksanakan oleh KPU Bontang. Dan yang terakhir adalah penetapan kegiatan ke dalam rencana kerja melalui pleno rutin mingguan KPU Kota Bontang. Kegiatan yang kedua adalah penyusunan kerangka acuan kerja kegiatan sosialisasi pendidikan pemilih. Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan
teknis penyelenggaraan sosialisasi baik live IG Bincang Asik Kepemiluan maupun weekend series pendidikan pemilih dapat dilaksanakan secara terencana dan terukur. Adapun tahapan kegiatan ini terdiri dari yang pertama, penyusunan rancangan kerangka acuan kerja. Lalu, tahapan kegiatan selanjutnya yakni melakukan konsultasi rancangan kerangka acuan kerja dengan atasan untuk mendapatkan masukan serta saran dari atasan. Tahapan kegiatan selanjutnya adalah meminta persetujuan kerangka acuan kerja kepada atasan dan komisioner. Kegiatan yang ketiga adalah pelaksanaan sosialisasi pendidikan pemilih melalui live Instagram Bincang Asik Kepemiluan. Kegiatan ini dimulai dengan tahapan menyiapkan surat permohonan narasumber, lalu mengirimkan surat permohonan tersebut kepada narasumber yang bersangkutan. Tahapan kegiatan selanjutnya adalah membuat konten informasi terkait kegiatan sosialisasi live Instagram Bincang Asik Kepemiluan. Tahapan kegiatan selanjutnya adalah memastikan narasumber sudah siap untuk mengisi materi. Lalu, pelaksanaan kegiatan sosialisasi Bincang Asik Kepemiluan. Nah, teman-teman, terdapat 3 kegiatan sosialisasi Bincang Asik Kepemiluan yang berhasil dilaksanakan. Pertama, terkait sinergi KPU dan Kesbangpol Kota Bontang dalam pemilu dan pemilihan. Lalu yang kedua, terkait pemaparan hasil pemutakhiran data pemilih berkelanjutan bulan Oktober tahun 2021. Pemaparan ini bertujuan untuk mengajak masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam melindungi hak pilihnya dengan ikut dalam pelaksanaan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan. Lalu, kegiatan yang ketiga adalah pemaparan hasil pelaksanaan sosialisasi evaluatif terkait rendahnya partisipasi pemilih di 3 kelurahan. Kegiatan ini bertujuan untuk menyampaikan kepada masyarakat alasan-alasan di balik rendahnya partisipasi masyarakat di beberapa kelurahan. Selanjutnya, dipaparkan juga solusi dan rencana tindak lanjut yang akan dilakukan oleh KPU Bontang dalam menyongsong pelaksanaan pemilu dan pemilihan serentak tahun 2024. Nah, teman-teman, tahapan yang terakhir dari kegiatan live Instagram Bincang Asik Kepemiluan adalah memuat konten live Instagram tersebut ke media sosial KPU Bontang, baik Instagram maupun Facebook. Tujuannya adalah agar masyarakat dapat mengakses informasi tersebut kapanpun dan dimanapun. Kegiatan keempat adalah pelaksanaan sosialisasi pendidikan pemilih melalui konten media sosial KPU Kota Bontang berupa weekend series pendidikan pemilih. Kegiatan ini diawali dengan pembuatan rancangan desain konten media sosial. Untuk membuat desain video pendidikan pemilih, saya memulainya dengan mengumpulkan bahan materi pendidikan pemilih baik melalui internet maupun buku. Lalu, materi tersebut disusun ke dalam aplikasi Canva. Setelah materi selesai disusun, maka tahapan kegiatan selanjutnya adalah melakukan konsultasi kepada atasan untuk mendapatkan masukan dan saran. Dan sebelum konten tersebut diedit, penulis meminta persetujuan kepada komisioner. Lalu, tahap yang terakhir setelah mendapatkan persetujuan dari atasan dan komisioner adalah melakukan publikasi konten sosialisasi di Instagram dan Facebook KPU Kota Bontang. Adapun selama 6 minggu, konten-konten weekend series pendidikan pemilih adalah Pilkada langsung pertama di Indonesia, sejarah pelaksanaan Pilkada di Kota Bontang, Pilkada langsung pertama di Bontang, pemutakhiran data pemilih berkelanjutan bulan Oktober tahun 2021, Pilkada langsung kedua di Kota Bontang, dan Pilkada langsung ketiga di Kota Bontang. Yuk disimak salah satu video weekend series pendidikan pemilih berikut.
Teman pemilih, tahukah kamu kapan Kota Bontang melaksanakan pilkada secara langsung untuk ketiga kalinya? Pilkada langsung ketiga di Kota Bontang dilaksanakan pada tanggal 9 Desember tahun 2015. Pilkada langsung tahun 2015 ini diikuti oleh dua pasangan calon, yakni Insinyur Haji Adi Dharma MSI dan Haji Isro Umar Ghani yang diusung oleh Partai Nasdem, PDIP, PKS, dan Partai Demokrat, Dr. Haja Neni Morneni SPOG, dan Basri Rase yang maju melalui jalur perseorangan. Pilkada ketiga Bontang ini dimenangkan oleh Dr. Haja Neni Morneni SPOG dan Basri Rase yang berhasil menang di 11 dari total 15 kelurahan dengan perolehan suara sebanyak 44.300 suara atau setara dengan 55,85% suara. Lantas, kapan pelaksanaan pilkada langsung keempat di Kota Bontang? Temukan jawabannya dalam weekend series pendidikan pemilih yang akan datang. Terima kasih teman pemilih, selamat berakhir pekan. Kegiatan terakhir yang tidak kalah penting adalah melakukan evaluasi rangkaian kegiatan secara menyeluruh. Saya mengawali evaluasi dengan membuat rekap daftar penonton dan penanya dalam kegiatan live Instagram serta membuat rekap penonton konten weekend series pendidikan pemilih. Berikut merupakan rekap penonton live Instagram Bincang Asik Kepemiluan KPU Kota Bontang dan rekap penonton video weekend series pendidikan pemilih KPU Kota Bontang. Lalu, setelah selesai melakukan rekapitulasi, saya melaporkan hasil rekap tersebut kepada atasan serta melakukan evaluasi bersama dengan atasan. Dan tahapan kegiatan yang terakhir yang tidak kalah penting adalah penyusunan rekomendasi penyempurnaan kegiatan sosialisasi pendidikan pemilih baik live Instagram Bincang Asik Kepemiluan maupun video weekend series pendidikan pemilih. Teman-teman, itu tadi kegiatan-kegiatan yang telah saya laksanakan selama proses aktualisasi. Tahukah teman-teman pentingnya sosialisasi pendidikan pemilih dilakukan secara berkelanjutan? Menurut buku Pedoman Pendidikan Pemilih, mengapa pendidikan pemilih menjadi penting untuk dilakukan secara terus-menerus adalah yang pertama, untuk membantu penyelenggara melaksanakan pemilu dan pemilihan dengan baik. Lalu yang kedua, guna meningkatkan partisipasi pemilih. Yang ketiga, meningkatkan kualitas partisipasi pemilih. Dan yang terakhir adalah untuk memperkuat sistem demokrasi di negara kita. Oleh karena itu, sebagai penyuluh pemilihan umum, saya akan berupaya untuk meningkatkan kualitas sosialisasi pendidikan pemilih guna meningkatkan literasi pemilih agar demokrasi di Indonesia semakin berkualitas. Saya Albert Sudirman, terima kasih sudah menonton.